Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Kami doakan semoga baik-baik saja. Jumpa lagi dengan kami peserta CPNS Latsar Kementerian Agama tahun 2022 Sumatera Bagian Selatan, Angkatan 17 Kelompok 1. Pada video kali ini, kami akan menyajikan tayangan-tayangan yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Anda yang ingin menjadi ASN sejati, yang memiliki prinsip dan keahlian yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Namun, sebelum kita membahas tentang prinsip dan keahlian yang harus dimiliki oleh seorang ASN, ada baiknya kita pahami kembali apa itu ASN. ASN atau aparatur sipil negara diartikan sebagai profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengertian ASN tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 Ayat 1 sampai 2. ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Berdasarkan fungsinya tersebut, ASN memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan fungsi dan tugas ASN tersebut, maka diharapkan setiap ASN dapat membantu mewujudkan tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Demi tercapainya tujuan negara Indonesia yang mulia tersebut, maka pemerintah Republik Indonesia memacu kecepatan peningkatan kualitas ASN untuk membentuk generasi ASN yang smart. Dengan adanya generasi smart ASN, maka birokrasi kelas dunia dapat diwujudkan. Dan agar seorang ASN dapat dikategorikan sebagai golongan ASN yang smart, maka ia harus memiliki setidaknya 8 prinsip dan keahlian. Yang pertama adalah integritas. Integritas dapat didefinisikan sebagai sikap seseorang yang selaras dan sesuai antara pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Integritas seorang ASN dapat diukur melalui kejujurannya, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemampuan dalam bekerja sama, dan pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah sebuah pandangan atau paham kecintaan seseorang terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada kesadaran bersama. Seorang ASN dituntut untuk memiliki nasionalisme yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nasionalisme seorang ASN dapat ditunjukkan salah satunya adalah dengan bangga memakai produk buatan negeri seperti kain atau baju batik yang merupakan karya seni tradisional 2 dimensi dari Pulau Jawa. Yang ketiga adalah profesionalisme. Seorang ASN dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugasnya. Maksudnya adalah, ia harus dapat bekerja dengan baik dan memiliki keahlian tertentu di bidang profesi yang diembannya saat ini, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang abdi negara. Dengan demikian, seorang ASN yang profesional dapat dilihat dari kemampuannya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya secara baik, sesuai tupoksi dan prosedur yang berlaku. Yang keempat adalah wawasan global. Seorang ASN yang smart harus memiliki wawasan global, yaitu pengetahuan aktual tentang negara-negara lain di dunia ini. Seorang ASN yang berwawasan global akan mengenali bahwa dunia ini sangat beraneka ragam dan tidak memiliki batasan, sehingga ia akan mengetahui cara menghargai perbedaan
seperti perbedaan suku, ras, agama, ideologi, warna kulit, nasionalisme, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Dengan wawasan global, diharapkan ASN dapat membangun pola pikir yang adaptif serta mendukung fleksibilitas dan inovasi. Yang kelima adalah IT dan bahasa asing. IT atau teknologi informasi yang kian hari kian berkembang harus dapat dirangkul dan dimanfaatkan oleh seorang ASN dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara. Informasi yang didapat pun menjadi lebih mudah dan lebih cepat sehingga dapat dilakukan pengambilan keputusan yang tepat waktu. Penguasaan teknologi informasi oleh seorang ASN akan menghasilkan output yang efektif dan efisien, sehingga tidak ada alasan bagi seorang ASN untuk tidak tahu tentang cara pengaplikasiannya dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, seorang ASN juga diharapkan dapat menguasai atau memahami sekurang-kurangnya satu bahasa asing, terutama bahasa Inggris, sebab bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang kerap kali digunakan ketika berhadapan dengan warga negara asing, baik di dalam negara Indonesia maupun di luar negara Indonesia. Yang keenam adalah hospitality. Hospitality atau keramahan adalah sifat baik hati dan menarik budi bahasanya, manis dalam bertutur kata dan sikapnya dalam setiap pelaksanaan tugas, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seorang ASN yang smart dituntut untuk memiliki hospitality, sebab sesuai fungsi dan tugasnya, ASN adalah pelayan publik yang berkewajiban memberikan pelayanan publik secara profesional dan berkualitas. Yang ketujuh adalah networking. Jika Anda adalah seorang ASN yang smart, maka Anda harus dapat membangun dan menjalin hubungan atau kerjasama dengan orang atau organisasi lain. Sebab dengan menjalin hubungan atau kerjasama yang sinergi dengan instansi atau orang lain, akan dapat mempermudah ASN dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Yang kedelapan adalah entrepreneurship. Jiwa entrepreneurship atau kewirausahaan sangat perlu dimiliki oleh seorang smart ASN, yaitu keberanian, kreativitas, inovatif, pantang menyerah, serta cerdas dalam menangkap dan menciptakan peluang. Jiwa kewirausahaan ASN dalam kehidupan sehari-hari dapat dipahami dengan cara bagaimana seorang ASN tersebut berpikir tentang masa depan orang banyak, kehidupan orang banyak, serta bagaimana caranya agar ia dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah pemaparan singkat tentang 8 prinsip yang harus dimiliki oleh Smart ASN versi kelompok kami. Semoga dapat dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya yang menonton video ini hingga selesai. Lalu bagaimana dengan versi kalian? Jangan lupa tonton terus video-video kami yang lain, dan sampai jumpa pada video-video yang akan datang. Saya Andri Utama selaku Ketua Kelompok mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan, baik dalam bentuk perkataan maupun penayangan video ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan menyerah, jangan menyerah.